Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mungkin dari ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa, silahkan salah satu. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelumnya ya terima kasih untuk siang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka Bapak ingin mempresentasi dulu ya kehadirannya. Untuk siang hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Iya ya. Oke, alhamdulillah. Berarti untuk kedepannya yang sudah baik ini tolong dipertahankan. Ya, kenapa Bapak tidak mengecek satu persatu atau mengabsen siswa secara satu persatu? Jadi dengan cara saya tanyakan adalah dengan apa? Mengajari anak-anak tentang kepedulian terhadap teman. Ya, jadi ketika ada teman yang tidak masuk, mungkin izin sakit, ya, itu bisa segera mungkin ada yang tahu, kemudian nanti ketika pulang sekolah bisa menjenguk. Ya, harapannya seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan di siang hari ini, nanti kita akan mempelajari tentang ini sistem injeksi. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem injeksi. Nah, tapi sebelum kita mempelajari itu, Bapak ingin mereview dari materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang PGM-FI. Nah, ada yang masih ingat? Kira-kira dalam PGM-FI itu dibagi menjadi tiga kelompok, ya, utama dalam sistem PGM-FI. Ada yang bisa menyebutkan mungkin? Ya, Sensor. ada sensornya. Kemudian apa lagi? Aktuator. Ada aktuatornya. Terus ada apa lagi yang lain? Ya, ada ICM. Ya, betul. Jadi itu yang dijawab oleh teman-temanmu itu semuanya benar. Jadi itulah komponen besar yang ada di sistem PGM-FI. Di PGM-FI itu dibagi menjadi input, ya, kemudian pengolah data, baru output. Nah, untuk inputnya bisa disebut atau bisa dikatakan dengan sensor, ya. Kemudian untuk pengolah datanya disebut ICM. Terus untuk yang bagian outputnya atau aktuatornya, ya, itu nanti adalah komponen yang bagaimana mengeksekusi hasil dari ICM, ya. Jadi seperti itu. Nah, dari sini sudah ingat kira-kira dari materi kita sebelumnya yang sudah kita pelajari? Tidak ya? Oke. Untuk berikutnya, apakah masih ingat cara membaca kode mil pada sistem injeksi? Ada yang masih ingat? Masih? Masih ya? Oke. Di sistem injeksi itu ada cara pembacaannya, terutama pada kode mil atau kode kerusakan. Nah, biasanya di dalam sistem injeksi itu di kode milnya, ya, di kode mil itu kan ada apa namanya? Di kode mil ada apa? Cara membaca, ya, yaitu kedipan panjang dan kedipan pendek. Nah, dari situ bisa kita asumsikan jika kedipannya itu pendek, ya, rentan waktunya itu antara 0,3 detik
itu dibaca berapa? Baca satu atau satuan. Kemudian untuk kedipan 1,3 detik atau kedipan panjang dibaca puluhan. Sudah, dari sini berarti bisa dipahami ya? Oke, jadi itulah cara membaca kode kerusakan pada sistem injeksi. Nah, sebelum kita lanjutkan, nanti kita juga akan belajar tentang apa? Menentukan kode kerusakan itu menunjukkan sensor apa yang bermasalah. Ya, dari mana? Dari bagaimana sampai nanti membaca kode mil yang ada di indikator lemnya. Ya, sekarang Bapak kasih contoh dulu. Kalau misalkan di dalam kode mil itu ya, itu terbaca satu kedipan panjang, kemudian 2 kedipan pendek, maka hasilnya dibaca berapa? 12. Kalau 12 berarti kira-kira ya bermasalah? Ya, di injektornya. Ya, seperti itu. Jadi di sistem injeksi itu apa namanya? Bisa kita bayangkan sangat rumit. Tapi di situ dilengkapi kemudian di antaranya apa? Dia bisa mendeteksi ya, sistem injeksi itu bisa mendeteksi kerusakannya sendiri dengan diindikasikan dengan indikator lem. Jadi itu yang nanti mempermudah kita ketika akan memperbaiki atau mengidentifikasi kerusakan yang ada pada sistem injeksi. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Bapak ingin menjelaskan dulu tentang tujuan kita pelajaran pada siang hari ini ya, yaitu tentang sistem injeksi ya. Di KD-nya bentar. Nah, pada KD ini. Nah, ini pada KD mengevaluasi indikator kode kerusakan sistem injeksi. Ya, jadi kita mengevaluasi atau melihat ya dengan cara melihat kode kerusakan yang ada pada indikator lemnya. Kemudian berikutnya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah membaca dan diskusi materi teks yang telah dibagikan di Google Drive dengan guru. Siswa dapat mendiagnosis gejala kerusakan pada sistem injeksi dengan benar. Jadi setelah nanti kita belajar ya, itu kita bisa siswa dapat mendiagnosis gejala kerusakan dengan cara membaca kode mil ya. Jadi kalau kendaraan itu trouble misalkan bermasalah, sampai bisa mendeteksi dengan melihat kode milnya dulu, baru bisa menganalisa kode kerusakan. Itu yang pertama. Kemudian untuk tujuan yang kedua, ini adalah setelah membaca dan diskusi materi dengan yang dibagikan di Google Drive ya, dengan guru, siswa dapat mendiagnosis penyebab kerusakan di sistem injeksi ya dengan benar. Jadi setelah memahami nanti ya, setelah bisa mendiagnosis gejalanya, sampai juga bisa mendiagnosis penyebab kerusakannya. Jadi kalau tahu bisa membaca kode kerusakan, mengidentifikasi ya, nanti bisa kira-kira komponen yang bermasalah. Jadi sampai ke sana nanti. Ya. Jadi di sini harapannya nanti kita setelah selesai pembelajaran kita bisa menguasai ini semua. Nah, oke, dari sini ada yang tanyakan? Sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Oke, untuk pembelajaran hari ini saya akan menerangkan. Jadi manfaatnya nanti sangat banyak ya, ketika sampai nanti menemui gejala yang sama di kendaraan sendiri mungkin ya, itu bisa menganalisa gejala kerusakannya seperti itu ya. Jadi nanti ketika sampean bekerja dan seterusnya itu bisa digunakan untuk bekal, terutama sampean kan nanti dicetak untuk sebagai mekanik ya. Jadi itu. Kemudian untuk KKM-nya nanti kita di produktif ini ya, pada pembelajaran hari ini yaitu minimal 75 ya. Jadi jangan sampai nanti kalau di soal evaluasi ya, mengerjakan soal evaluasi sampai hanya mendapat di bawah 75 atau di bawah KKM ya. Nah, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kemudian setelah ini ya, ada tujuan, kemudian
berikutnya berapa pentingnya ya, seberapa penting ya anak-anak mempelajari sistem injeksi ini. Ya, menurut saya ini sangat penting ya, karena apa? Kendaraan sekarang kan didominasi dengan kendaraan yang sudah berteknologi injeksi. Jadi harapannya ke depan ya, anak-anak bisa menganalisa gejala kerusakan pada kendaraan tersebut. Ya, karena peluangnya sangat besar ya untuk bidang misalkan perbengkelan. Nah, nanti misalkan anak-anak bisa membuka bengkel ya, atau bekerja di bengkel dan seterusnya, nanti pasti akan menemui masalah tentang seputar sistem injeksi. Ya, itu harapannya. Kemudian untuk itu nanti karena kita proses belajarnya itu adalah dengan berdiskusi, ya, kemudian ada presentasi dan juga di akhir nanti ada soal evaluasi. Jadi tolong nanti anak-anak ketika proses pembelajaran ini tolong diperhatikan dengan seksama ya, supaya nanti di pembahasan soal evaluasi itu tidak ada kendala. Nah, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, tolong untuk satu kelas ini kita buat kelompok dulu menjadi 4 kelompok ya. Nanti untuk kelompok 1 itu ada Mas Hendrik nanti sebagai ketua kelas. Kemudian untuk Mas Iqbalnya itu di kelompok 2 ya. Terus Mas Yoga di kelompok 3, ketua kelompok 3. Kemudian Mas Ridwan di kelompok 4 ya. Silahkan membentuk kelompoknya. Ya, silakan. Oke, sudah mendapat kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke. Begini anak-anak, jadi kenapa saya atau Bapak nanti ini tadi menyuruh sampean untuk membuat kelompok tidak satu bangku. Ya. Kalau bisa, karena apa? Di sini saya ingin mengajarkan bahwa apa? Dalam membuat kelompok itu dalam satu kelompok nanti kita bisa beradaptasi. Ya, intinya apa? Di situ ada tanggung jawabnya. Ya, pesannya ada, sampai dengan beda bangku, beda teman keseharian itu bisa membuat satu kelompok, kemudian bisa beradaptasi dan bisa bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing. Ya, ketika nanti kita mengerjakan tugas, ya, tolong kerjasamanya ya dari masing-masing kelompok. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, oke, untuk hari ini ya saya kasih lembar LKPD untuk nanti sebagai bahan diskusi, ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu atau bisa dilihat di link yang sudah saya bagi, ya. Di situ ada permasalahan di video. Nah, ada permasalahan di video, bisa dilihat di linknya masing-masing. Ini untuk link videonya. Nah, silakan dibuka, kemudian diamati hal-hal yang apa yang ada di video.
Bisa dilihat. Ya, dari video itu kira-kira apa kendala yang terjadi dari video itu? Menurut pendapat Anda? Ya? Terjadi kerusakan pada sensor kemungkinan, ya toh. Terus yang lain? Kondisi mesinnya gimana? Ya, kendaraan susah dihidupkan. Mungkin ada lagi yang lain. Ada lagi dari hasil pengamatan itu muncul kode mil ya pada indikator lemnya. Nah, itu berarti di kendaraan tersebut ada sesuatu yang tidak beres atau terjadi kerusakan. Ya, oke, betul. Oke, beri tepuk tangan untuk temanmu yang sudah benar menjawab. Nah, oke, supaya tidak terjadi ya kerusakan pada sistem injeksi yang ada pada video tersebut, maka anak-anak perlu apa? Merawat sistem injeksinya. Jadi perlu merawat sistem injeksi supaya tidak terjadi kerusakan yang sama seperti yang ada di video. Mungkin Bapak akan membagikan lembar LKPD nanti untuk sebagai lembar diskusinya. Nanti dilengkapi nama kelompoknya. Oke, sudah menerima lembar LKPD semua ya? Nah, tolong dibuka dulu, kemudian diperhatikan di lembar LKPD tersebut pada materi pembelajarannya. Bisa dibuka? Sudah? Sudah bisa dibuka? Sudah ya? Oke, silakan diperhatikan ini dulu ke depan. Untuk nanti ya di lembar diskusi itu kan sudah kita bagi untuk link materinya ya. Jadi untuk gejala kerusakan ya, materi gejala kerusakan pada sistem injeksi itu nanti diakses oleh kelompok 1 dan 2. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk penyebab kerusakan sistem injeksi itu diakses oleh kelompok 3 dan 4 ya. Silahkan berdasarkan link ini kalian berdiskusi ya, kemudian mencari data apa-apa yang perlu sampai catat di lembaran, dan pada akhirnya nanti itu sebagai bisa diisikan di LKPD nantinya. Ya, sekarang waktunya diskusi, masing-masing kelompok tolong kerjasamanya ya, jangan hanya ada satu siswa yang bekerja, yang lain hanya tidak ikut mengerjakan ya. Bisa dipahami? Oke, silakan diskusi dulu. Ya, jika ada kendala tolong disampaikan. Ada masalah di kelompok 1? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Iya. Baik, lanjutkan dulu. Siap.
Untuk kelompok 2 ada kendala? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada masalah? Tidak ada. Tidak ada? Dilanjutkan diskusinya? Iya. Untuk kelompok 4 ada kendala? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada dilanjutkan dulu untuk diskusinya ya. Catat hal-hal yang penting ya dalam link materi tersebut ya. Sehingga pada akhirnya nanti bisa menganalisa gejala kerusakan yang ada di video ya.
Oke, masing-masing kelompok ya dicatat hasilnya, ya dicatat hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Yo gak langsung, ini gak iso langsung. Jadi Ya, silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Yo. Ya, Pak. Jadi model kok tulis satu. Bagaimana kelompok 3? Tidak ada kendala. Ya, didiskusikan, perlu dicatat yang hal yang penting ya. Dicatat, kemudian nanti bisa diisikan ke LKPD. Untuk kelompok 4 ada masalah? Masih diskusi? Ya, lanjutkan dulu. Bisa dibuka linknya ya untuk bahan diskusinya. Jadi diperhatikan, dibaca pada link materinya itu untuk bahan diskusi. Ya. Bagaimana? Kira-kira apa yang sudah didapat dari masing-masing kelompok? Berdasarkan hasil diskusi, apa yang didapat?
hasil diskusimu tadi apa itu? Untuk menganalisa gejala yang ada di video, yang video tadi kan ditemukan bahwa di video itu kendaraannya tidak mondul saat itu. Berdasarkan pembacaan dari materi dan diskusi kelompok tadi, kira-kira kenapa kok kendaraan itu susah dihidupkan? Kenapa? Apanya yang tidak bekerja? Apa yang ada terjadi kerusakan pada apa? Kelompok satu. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah menemukan kira-kira gejala yang terjadi pada sepeda motor yang ada di video itu kira-kira apa penyebabnya? Mungkin kelompok yang lain bisa dibantu? Apa? Bisa dibantu mungkin menjawab? Kalau diamati pada video tersebut kan terlihat bahwa ada satu sepeda motor Matic ya, injeksi itu yang dicoba dihidupkan, tetapi tidak bisa. Nah, tetapi tidak bisa hidup. Nah, dari hasil diskusimu tadi kira-kira faktornya apa itu? Sensor. Ya, ada satu sensor yang bermasalah. Mungkin yang lain ada lagi? Kira-kira apanya yang bermasalah itu? Kok kenapa tidak mau? Apa? Apa? Apalagi selain mungkin bermasalah di sensor? Sensornya apa kira-kira yang bermasalah? Di situ kan banyak sensor ya. Nah, di injeksi itu banyak sensor. Kira-kira sensor apa lagi? Injektor. Ya, kemungkinan bisa injektor. Itu kan juga menyebabkan sulit hidup. Nah, nanti kita analisa lagi. Yang lain ada lagi sensor TP. Ya mungkin juga karena TP itu juga bagian dari sensor. Ada yang lain? Injektor sudah jawab. Ya, ada injektor, ada apa tadi? Sensor TP, ada sensor EOT, ya. Jadi itu semua adalah kemungkinan yang terjadi atau trouble yang sering terjadi pada kendaraan injeksi. Nah, dari situ mungkin bisa didiskusikan lagi, ya. Silakan didiskusikan jika penyebabnya apa, gejalanya itu atau penyebabnya yang diperkirakan adalah itu. Kira-kira gejala yang paling tepat itu atau penyebab yang paling tepat yang menjadikan kerusakan atau yang menjadikan kendaraan itu tidak mau hidup, kira-kira bagian yang mana dari yang sudah disebutkan masing-masing temanmu tadi? Ya, silahkan didiskusikan lagi untuk mencari apa penyebab. Ya, ini tadi sesuai dengan tujuanmu. Nah, setelah sampai bisa mengidentifikasi kira-kira kerusakannya itu terjadi pada sistem injeksi itu apa? Kan gejalanya tadi sudah disebutkan bahwa kendaraan itu susah hidup pada kondisi dingin. Sekarang silahkan diskusi untuk mencari ini penyebab kerusakan yang terjadi pada sistem injeksinya. Sebagian sudah disebutkan tadi, ada beberapa komponen yang kemungkinan bermasalah. Ya, silahkan didiskusikan. Nanti hasilnya bisa ya, kalau sudah ketemu bisa dimasukkan di lembar LKPD ya. Ya, di situ ada bagian di LKPD itu ada bagian penyebab, ada gejalanya, ya toh? Ada gejala, ada penyebab, kemudian ada alternatif solusi kira-kira itu perbaikannya seperti apa nanti. Ya, menurut diskusi kelompok. Ya, saya kasih waktu sekitar 20 menit. Nanti saya harapkan bisa selesai. Silakan. Ya.
silahkan diskusi ya, dicari jawabannya yang paling tepat nanti. Silahkan diskusi untuk jawaban yang paling tepat, nanti bisa diisikan di lembar LKPD-nya. Oke, untuk kelompok 3 bisa diisikan nanti jawabannya yang paling tepat. Kemudian untuk alternatif solusinya kalau bisa sampai menemukan itu ya. Terus untuk kelompok 4 untuk hasil diskusinya ya nanti dituangkan di LKPD, kemudian saya harapkan bisa menemukan gejalanya, kemudian penyebabnya apa, dan alternatif solusi penyelesaian ya berdasarkan materi yang dipelajari. Sudah dilanjutkan dulu.
sudah ditemukan hasil diskusinya? Sudah. Untuk kelompok 2 hasil Pak. diskusinya? Ya. Bagaimana kelompok 3 untuk hasil diskusinya? Sudah menemukan. Sudah ditemukan? Sudah. Ya. Sampai alternatif solusi. Untuk kelompok 4? Sudah. Sudah. Ya, kira-kira dari hasil analisa itu sudah tepat belum? Sudah didiskusikan? Sudah. Untuk alternatif solusinya ya bisa mungkin nanti ya. Untuk kelompok 3 hasil pekerjaannya Sampai alternatif solusi. ya, untuk gejalanya ya, kemudian hasil analisanya, kemudian sampai pada alternatif solusi yang mungkin bisa dilakukan. Untuk redaksinya kira-kira diisi ya. Nah, mungkin untuk kelompok 3 bisa dilanjutkan, kelompok 2 ya dilanjutkan mulai dari apa, gejalanya apa ya, kemudian sampai penyebab. Setelah itu baru di alternatif solusinya kira-kira redaksinya bagaimana ya, dilanjutkan dulu.
mau ngantuk ya. Ngantuk kok lapar. Oke, mungkin untuk kelompok yang lain, apakah semua sudah selesai? Untuk gambar LKPD-nya sudah terisi? Sudah ya? Oke, mungkin untuk hasilnya ya, habis ini bisa dipresentasikan ke depan, nanti per kelompok bisa perwakilan saja. Ya, apabila nanti dari kelompok lain ada pertanyaan, bisa nanti yang menjawab dari satu kelompok itu boleh, atau mungkin yang teman yang lain membantu menjawab juga boleh. Mungkin kita awali dulu dari kelompok 1 ya. Siapa kira-kira yang mempresentasikan? Hendrik ya, boleh, silahkan. Ayo dari kelompok 1 perwakilan. Nah, perkenalkan dulu nanti ya di sini. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa, kemudian hasil diskusinya ya melalui ini dulu. Analisanya nanti apa disebutkan, kemudian gangguan, baru alternatif solusinya. Guys, perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Muhammad Hendrik Buanto dari kelompok 1 Ya. akan membacakan analisa gejala kerusakan sistem injeksi. Motor rusak hidup tidak bisa di stasioner, dan hasil analisa gangguan kerusakan pada sistem injeksi, muncul kerusakan pada kode mil. Untuk alternatif solusinya Berdasarkan analisa dari link materi yang disampaikan guru, maka gangguan yang terjadi pada kendaraan tersebut ialah muncul kerusakan pada kode mil. Alternatif penyelesaiannya meriset kode mil. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temanmu yang sudah sampai dari kelompok 1. Perhatikan dulu ya. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, berdasarkan hasil diskusi kelompoknya menyatakan bahwa untuk gejalanya tadi susah hidup. Kemudian untuk penyebabnya yaitu adanya kode kerusakan pada kode sensor ya, atau kodenya di kode mil itu ada menandakan kode kerusakan. Nah, untuk alternatif solusinya dijelaskan dari kelompok 1 itu ya berdasarkan link materi yang sudah dibuka tadi, yang dipelajari, kemudian untuk mencari alternatif solusinya itu dengan cara meriset ya, atau memperbaiki dulu, kemudian meriset kode kerusakannya. Ya, mungkin dari tampilan kelompok 1 ada yang ditanyakan, silahkan dipersilahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan untuk kelompok 2. Silahkan bagi kelompok 2 yang mewakili. Nah, perkenalkan dulu.
Nah ini disampaikan kelompok berapa, kemudian nanti dari hasil diskusi kelompok nanti akan menyampaikan ini analisa gejala kerusakan, terus gangguan baru alternatifnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, nama saya Riana Delma Kausar dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan analisa gejala kerusakan sistem injeksi. 1. Motor susah hidup. 2. Mesin tidak bisa di starter. 3. Tidak bisa stasioner. Hasil analisa gangguan kerusakan pada sistem injeksi. 1. Menunjukkan kode mil sebanyak 7 kedipan. Alternatif. Solusi berdasarkan analisa dari link materi yang disampaikan guru. Maka gangguan yang terjadi pada motor tersebut ialah menunjukkan kode mil sebanyak 7 kedipan. Alternatif penyelesaian memeriksa sensor EOT dan merisetnya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah tampil. Oke, dari kelompok 2 sebelum kembali ke bangku ada yang ditanyakan dulu? Mungkin ada? Tidak? Ya, kalau tidak ada silahkan kembali ke bangkunya. Kemudian berikutnya dari kelompok 3. Siapa yang mewakili? Nah, silahkan ditampilkan hasil diskusinya. Oke, silahkan kenalkan dari kelompok berapa dulu? Perkenalkan, saya Riki Eka Prayogi dari kelompok 3. Ya, hasil diskusinya? Analisa gejala kerusakan sistem injeksi. EOT rusak. Hasil analisa gangguan kerusakan pada sistem injeksi. Terjadi kerusakan pada EOT. Solusinya dengan mengganti sensor EOT. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok 4 untuk menyajikan hasil ya. Siapa yang mewakili? Ridwan. Ya, silakan. Mas Ridwan. Maju. Ya, perkenalkan dulu dari kelompok berapa, kemudian hasil diskusi kelompoknya apa? Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan dari kelompok 4. Saya ingin menyampaikan diskusi dari kelompok 4. Analisa gejala kerusakan sistem injeksi, motor susah hidup, tidak bisa stasioner, kendaraan kurang stasioner. Hasil analisa gangguan kerusakan pada sistem injeksi, sensor EOT rusak, kabel sensor EOT putus. Alternatif solusi memeriksa sensor EOT dan mereset ECM. Kesimpulan, berdasarkan analisa dari link materi yang disampaikan guru, gangguan yang terjadi pada kendaraan tersebut pada sensor EOT atau engine oil temperature. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus ya. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk. Nah, jadi terima kasih dari masing-masing kelompok sudah menyajikan hasilnya. Ya, dari hasil diskusi maupun literasi dari link yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Kira-kira dari hasil pemaparan dari masing-masing kelompok tadi, apa yang bisa kita simpulkan untuk masalah yang ada di video tersebut? Apa kesimpulannya kira-kira hari ini? Masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu tentang gejala kerusakannya terjadi pada kode mil ya, berjumlah berapa? 7 kedipan, rata-rata sudah mengarah ke sana. Kemudian kalau kita tarik lagi ke depan, dari kode 7 itu kira-kira yang bermasalah di sensor apa? Nah, oke, sensor EOT. Nah, untuk alternatif solusinya kira-kira kalau yang rusak itu atau yang bermasalah itu di sensor EOT, apa yang harus kita lakukan? Meriset atau memperbaiki dulu ya. Apakah itu nanti ada kabel kendor ataukah memang si sensor itu nanti yang rusak ya, baru kita reset. Nah, dengan begitu kita bisa kesimpulkan kalau sudah itu semua kita lakukan, maka seharusnya ya
kendaraan itu bisa berfungsi dengan normal. Karena permasalahan sudah bisa teratasi ya, atau mungkin penyebab dan gejalanya sudah ketemu ya. Kemudian kita bisa mengatasinya. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dari pembahasan kita untuk masalah yang ada di video tadi. Ada yang ditanyakan mungkin yang kurang jelas? Kalau ada, angkat tangan. Untuk yang kurang jelas di materi hari ini, ayo mungkin 1 atau 2 pertanyaan boleh sebelum saya lanjutkan ke soal evaluasi. Iya, Mas siapa? Rian, ya. Jika terjadi kerusakan sensor TP, apa yang terjadi, Pak? Kalau yang bermasalah itu di sensor TP. Ketika yang bermasalah di sensor TP, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu menjawab. TP itu apa kepanjangannya? TP, ya, throttle possession sensor, atau posisi dari bukaan throttle gas. Ya, kalau itu bermasalah berarti kendalanya yang terjadi apa? Biasanya akselerasinya lemot, ya toh. Terus ketika handle gasnya nanti ditutup, ya saat berjalan handle gas ditutup, harusnya kan dia tetap stasioner ya. Itu tidak bisa stasioner. Akhirnya apa? Kendaraan cenderung mati. Mungkin itu yang ada atau gejala atau yang bisa dirasakan ketika si sensor TP itu tidak normal. Oke, mungkin ada yang mau menambahi? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Kalau untuk pertanyaannya masih ada lagi apa tidak? Ya, Mas siapa? Niko, Pak. Niko, ya. Yang ditanyakan apa? Kode kerusakan itu bisa muncul dari lebih dari 1 atau tidak? Oh gitu, ya. Bagus, untuk pertanyaannya bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Niko. Oke, mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Yang ditanyakan adalah kode kerusakan pada mil ya di motor injeksi itu bisa muncul hanya sekali atau bisa muncul lebih dari 1 kali. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kalau bisa angkat tangan. Ada? Ada enggak? Tidak ada? Oke, saya jelaskan. Jadi gini, kode kerusakan ya yang muncul pada kendaraan sepeda motor terutamanya di Matic FI ya, itu bisa muncul lebih dari 1 kali. Maksudnya bagaimana? Dalam satu proses pembacaan kode mil ya, kode kerusakan yang ada di indikator lem itu jika kerusakannya ada 2 atau 3 komponen sekaligus ya, itu bisa terbaca. Berarti kesimpulannya untuk kode mil itu bisa terbaca lebih dari pada 1 kali, atau kode kerusakannya bisa muncul lebih dari 1 dalam satu siklus pembacaan ya, kurang lebih nanti seperti itu. Nah, untuk pengaruhnya apa nanti ya, ketika munculnya itu misalkan hanya 1 kali ya, maka kode kerusakan yang lain akan tidak terbaca. Tapi kalau bisa muncul lebih dari 1 kali, maka kode kerusakan itu akan bisa mengikuti muncul ya dengan jumlah mulai dari yang terkecil ke angka yang terbesar. Jadi nanti meskipun munculnya itu bersamaan kode itu ya, itu tidak akan molak-malik, misalnya tidak akan berbalik ya. Jadi kita tetap bisa mudah untuk mengidentifikasi bahwa ini kerusakan terkecil itu di kedipan berapa ya toh, misalkan kedipan 7 ya. Terus nanti setelah itu ada kedipan lagi 8, maka nanti angka itu akan menunjukkan setelah 7 baru 8 ya. Jadi tidak akan terbalik dari 8 ke 7 ke 1, itu enggak. Jadi kita tetap mudah untuk menganalisa. Nah, jadi mungkin seperti itu ya jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan apa yang sudah disampaikan. Oke, dari sini ada yang tanyakan lagi apa tidak? Untuk hasil diskusinya ada? Cukup? Nah, oke, kalau sudah cukup, mungkin dari link ya kita akan masuk ke soal evaluasi. Silakan dibuka untuk linknya ya. Tapi sebelumnya mungkin anak-anak bisa kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Baru nanti saya bagikan lembar
untuk menjawab materi atau soalnya. Oke, saya bagikan dulu untuk lembar jawabannya. Nanti tolong dituliskan nama, ya, kemudian nomor absen. Nah, silakan. Oke, silakan dibuka untuk linknya yang saya kirimkan di grup, ya. Di grup kelas itu ada link soal, silakan bisa dibuka dan dikerjakan di lembar jawaban tadi. Tolong dikerjakan dengan serius, kemudian untuk nanti kita melihat bahwa hasilnya itu supaya bisa maksimal. Oke, sebelum mengerjakan ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, silakan dikerjakan. Oke, sebelumnya ya, jadi untuk kenapa ketika mengerjakan soal evaluasi saya suruh untuk kembali ke tempatnya masing-masing, tidak berkelompok, karena tujuan dari evaluasi adalah untuk mengukur kemampuan kita masing-masing, ya. Tolong untuk tanggung jawabnya ketika mengerjakan, ya, jangan sampai nyontek dan seterusnya, ya, dikerjakan secara mandiri saja. Silakan. Nanti waktunya sekitar 15 menit, ya, cukup ya. Dituliskan jawabannya sekalian, ya. Misalkan A, jawabannya apa, terus hasilnya jawaban itu apa, dilengkapi. Jangan hanya abjadnya saja. Jadi nanti untuk memeriksa, mengoreksi itu kita gampang.
Atau mungkin ada yang belum sempat melihat di grup, ini ada link soal evaluasinya ini. Ya.
Untuk soalnya bisa terbaca semua ya? Bisa ya? Sudah? Ada yang belum selesai? Belum. Ya, silakan dilanjutkan lagi. 2 menit lagi selesai. Jangan lupa dikasih identitas nama, nomor absen ya.
Gimana? Tidak usah, nanti saya koreksi. Oke, mungkin yang sudah bisa dikumpulkan. Ya. Ada yang belum? Oke, mungkin sambil nunggu yang lain. Sudah semua apa belum? Sudah ya. Oke, kita mungkin bisa bahas satu soal. Tolong dikerjakan untuk satu soal nomor 1. Jawabannya soalnya apa, kemudian jawaban yang paling tepat apa kira-kira? Bisa? Salah satu membacakan soal nomor 1 dulu. Sambil saya ngoreksi ya. Ayo, soal nomor 1. Soalnya apa? Ada yang masih membuka link soalnya? Nanti kita jawab bersama-sama kira-kira yang jawaban yang paling tepat apa? Antar sedang naik sepeda motor Ya. menuju rumah orang tuanya yang berada di luar kota. Di tengah perjalanan, salah satu lampu panel instrumen deteksi emisi mulai tidak responsif. Antar segera menepi untuk memeriksa lebih lanjut. Ternyata lampu ini yang menyala menandakan adanya kerusakan di injeksi. Tindakan awal yang sebaiknya dilakukan Antar adalah A. Ya, kira-kira Membaca maksudil dari datanya. jawabannya adalah A. Oke, untuk teman-teman sepakat? Jawabannya A? Oke, betul ya. Jadi kalau terjadi kendala di sepeda motor matic itu ketika muncul kode mil pada panelnya ya, di indikator lemnya, maka kita disarankan untuk segera menepi, kemudian menindaklanjuti kedipannya dengan cara membaca seperti tadi ya. Jadi membaca kode kerusakan, kemudian mencari atau posisi dari sensor atau mungkin dari komponen yang ditunjukkan kerusakannya itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian hari ini yang mendapat nilai tertinggi adalah Mas Peren, ya, beri tepuk tangan untuk Mas Peren. Dan pada hari ini yang mendapat nilai terendah, ya, ini masih bisa diperbaiki di remedi. Nanti untuk Mas Raymond ya, nanti diperbaiki di pembelajaran berikutnya, yaitu pada sesi remedi. Untuk yang lain sudah bagus karena di angka sekitar di atas KKM, yaitu di sekitar angka 80 untuk hasilnya. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari hasil evaluasi hari ini bisa saya simpulkan Mas ya. Jadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ini tadi. Ya, karena hasil soal evaluasi ya, dari hasil evaluasinya tadi kita peroleh 80% ke atas itu sudah memenuhi KKM ya. Jadi bisa dikatakan untuk angka itu sudah sangat bagus ya. Jadi nanti yang lain bisa melanjutkan ke soal pengayaan. Dan untuk yang
belum KKM ya seperti Mas Remon tadi bisa mengikuti remedial ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada saya jelaskan. Jadi kita simpulkan untuk pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini sudah tercapai, yaitu setelah membaca diskusi ya, siswa dapat mendiagnosis gejala kerusakan, yaitu dengan ditandai pada saat diskusi tadi kalian semua sudah bisa menyimpulkan kode kerusakan pada kendaraan yang ada di video. Kemudian juga bisa mendiagnosis penyebab kerusakan, bahkan sampai bisa menganalisa atau alternatif solusinya itu seperti apa. Ya, itu sudah sangat bagus ya. Oke, kalau hari ini tidak ada yang tanyakan, untuk pembelajaran minggu depan ya, tolong dipelajari ya. Dari link yang sudah saya share di grup kelas itu ada kadit 4.16 yaitu tentang perbaikan sistem injeksi. Ya, kalau hari ini kita menganalisis sistem injeksi, minggu depan kita belajar tentang memperbaiki sistem injeksi. Nah, nanti bisa dirangkum ya. Setelah dirangkum, ditulis di buku bisa, kemudian nanti minggu depan dikumpulkan saat pertemuan minggu depan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk anak-anak ya, saya mohon nanti tetap belajar yang aktif ya, kemudian tetap semangat ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Cukup? Nah, oke, mungkin sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan refleksi ya. Hal apa yang bisa Anda pelajari hari ini? Ada yang bisa menjawab? Hal apa yang bisa Anda pelajari hari ini? Ya? Apa? Sudah belajar apa? Ya, Mas? Belajar tentang sistem injeksi. Belajar tentang sistem injeksi. Ada lagi yang lain mungkin? Atau sama? Ya. Mengetahui kode mil dengan Ya, mengetahui kode mil pada sistem injeksi. Ya, itu adalah dua jawaban yang sudah mewakili saya kira yang kita pelajari hari ini adalah betul, yaitu sistem injeksi. Kemudian untuk bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pertanyaan kedua, bagaimana? Sangat menyenangkan. Oke. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, mungkin ada yang masih bingung atau hal yang masih membingungkan pada pembelajaran hari ini? Tidak? Oke, kalau tidak ada saya anggap cukup. Kemudian karena tadi Mas Feren yang mendapat nilai tertinggi bisa memimpin untuk berdoa. Silakan Mas Feren dipimpin berdoa. Mari teman-teman, untuk kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.